Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Perkenalkan, nama saya Yustika Faila Sufa. Saya merupakan mahasiswi program S1 Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai akuntansi keuangan menengah 2, yaitu modal saham. Dalam dunia investasi, tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi ya dengan pasar modal. Pasar modal tentunya berbeda dengan pasar pada umumnya. Pasar modal merupakan capital market yang memfasilitasi penerbitan dan perdagangan surat berharga keuangan melalui sistem atau mekanisme go public seperti obligasi, saham, dan reksadana. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai apa itu modal saham. Modal menggambarkan hak pemilik atau perusahaan yang timbul akibat penanaman atau investasi yang dilakukan oleh pemilik atau para pemilik. Saham merupakan surat tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang terhadap suatu perusahaan yang menerbitkan saham tersebut. Modal saham merupakan surat bukti atau tanda kepemilikan bagian modal pada suatu perseroan terbatas. Saham dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu saham biasa atau common stock, dan yang kedua yaitu saham preferred atau preferred stock. Kedua jenis saham tersebut dapat dilihat dari hak dan kewenangannya. Sehingga perbedaan inilah yang menjadi daya tarik tersendiri bagi investor untuk menentukan saham mana yang akan dipilih. Hak dan kewenangan dari saham biasa atau common stock ada tiga. Yang pertama yaitu dividen dapat dibayarkan sepanjang perusahaan tersebut memperoleh laba. Yang kedua yaitu memiliki hak suara. Dan yang ketiga yaitu memperoleh hak pembagian kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut bangkrut dan setelah melakukan pelunasan kewajiban perusahaan. Sedangkan hak dan kewenangan dari saham preferred atau preferred stock ada 5. Yang pertama yaitu memperoleh hak terlebih dahulu dalam pembagian dividen, tidak memiliki hak suara. Yang ketiga yaitu dapat mempengaruhi manajemen perusahaan dalam hal mengajukan pencalonan pengurus. Yang keempat, memiliki hak pembayaran maksimum sebesar nilai nominal saham setelah kreditor apabila perusahaan tersebut likuidasi. Yang kelima, yaitu kemungkinan dapat memperoleh tambahan penghasilan laba perusahaan di samping penghasilan yang diterima secara tetap. Lebih jelasnya memahami modal saham, yuk kita latihan bareng-bareng teman-teman. Disimak baik-baik ya contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, pada tanggal 1 Januari 2020, PT Abadi Jaya Sentosa mengeluarkan 30 lembar saham biasa dengan nilai nominal sebesar Rp25.000. Saham tersebut dijual dengan harga Rp30.000. Maka jurnal pada 1 Januari 2020 yaitu kas didebit sebesar 900 juta didapat dari 30.000 lembar saham dikali 30.000 nilai yang dijualnya, dan modal saham sebesar 750 juta didapat dari 30.000 lembar saham dikalikan dengan nilai belinya yaitu 25.000. Kemudian agio saham didapat dari nilai jual dikurangi dengan nilai belinya yaitu 900 juta dikurangi dengan 750 juta yaitu 150 juta. Pada tanggal 31 Desember 2020, laba yang dihasilkan selama tahun berjalan yaitu sebesar 200 juta. Maka jurnal pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu laba rugi didebit sebesar 200 juta dan laba ditahan dikredit sebesar 200 juta. Pada tanggal 1 Maret 2021, PT Abadi Jaya Sentosa kembali membeli 10.000 lembar saham dengan harga Rp32.000. Maka jurnal pada 1 Maret 2021 yaitu modal saham sebesar 250 juta didebit didapat dari Rp25.000 dikali dengan 10.000 lembar saham. Agio saham didapat dari 10.000 lembar saham dibagi dengan 30.000 lembar saham dikalikan 150 juta, yaitu Rp50 juta. Untuk kas sebesar
10.000 lembar saham dikalikan dengan Rp32.000, yaitu Rp320 juta dikredit. Dan untuk laba ditahan didapat dari kas dikurangi dengan modal saham dan agio saham, yaitu sebesar Rp20 juta. Next, pada tanggal 1 Agustus 2021, PT Abadi Jaya Sentosa kembali menjual sahamnya, yaitu 10.000 lembar saham dengan harga Rp35.000. Maka jurnal pada tanggal 1 Agustus 2021 yaitu kas didebit sebesar Rp35.000 dikali dengan 10.000 lembar saham, yaitu Rp350 juta. Dan modal saham dikredit sebesar Rp25.000 dikalikan dengan 10.000 lembar saham, yaitu Rp250 juta, dan agio saham yaitu selisih antara nilai jual dengan nilai beli, yaitu Rp350 juta dikurangi dengan Rp250 juta, sebesar Rp100 juta. Pada tanggal 31 Desember 2021, laba yang dihasilkan selama tahun berjalan yaitu Rp220 juta. Maka jurnal pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu laba rugi didebit sebesar Rp220 juta dan laba ditahan dikredit sebesar Rp220 juta. Untuk posisi ekuitas neraca, modal saham didapat dari Rp750 juta dikredit dikurangi dengan Rp250 juta didebit ditambah dengan Rp250 juta dikredit. Maka modal sahamnya yaitu Rp750 juta. Untuk agio saham yaitu Rp150 juta dikredit dikurangi dengan Rp50 juta didebit dan ditambah dengan Rp100 juta dikredit. Maka agio sahamnya yaitu Rp200 juta. Untuk laba ditahan didapat dari Rp220 juta dikredit dikurangi dengan Rp20 juta didebit dan ditambah dengan Rp200 juta dikredit. Maka laba ditahannya yaitu Rp400 juta. Untuk total ekuitasnya menjadi Rp1.350 juta. Next, kita akan bahas mengenai bagaimana perlakuan posisi ekuitas terhadap saham yang ditukar dengan saham yang baru. Pada tanggal 1 Januari 2022, PT Abadi Jaya Sentosa menukarkan saham yang lama dengan saham yang baru dengan nilai nominal sebesar Rp40.000. Maka jurnal pada tanggal 1 Januari 2022 yaitu modal saham didebit sebesar Rp750 juta didapat dari 30.000 lembar saham dikali dengan Rp25.000. Untuk agio saham didebit sebesar Rp200 juta didapat dari posisi ekuitas neraca sebelum ditukar, dan untuk laba ditahan sebesar Rp250 juta. Hal tersebut didapat dari modal saham biasa yang dikredit sebesar 30.000 lembar saham dikali dengan Rp40.000 sebesar Rp1.200 juta dikurangi dengan Rp750 juta dan Rp200 juta. Maka hasil untuk laba ditahan yaitu Rp250 juta. Posisi ekuitas per tanggal 31 Desember 2022 yaitu modal saham biasa sebesar Rp1.200 juta didapat dari 30.000 lembar saham dikali dengan Rp40.000. Untuk agio saham sama yaitu Rp200 juta. Dan untuk laba ditahannya yaitu sebesar Rp400 juta dikurangi dengan Rp250 juta yaitu Rp150 juta. Maka total ekuitasnya yaitu Rp1.550 juta. Demikian penjelasan saya mengenai modal saham. Apabila teman-teman masih ada yang perlu dipertanyakan atau masih bingung tentang modal saham, teman-teman dapat tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa like, comment, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.